buat teman-teman yang cari rumah di Surabaya Timur, jangan di skip videonya sampai akhir. Kalau di sini kita lihat, mereka di sini pakai konsep yang unik, yaitu sekarang jadi lagi ada di area carportnya teman-teman ya. Ukuran dari rumah ini adalah, jadi yang pertama kali berkesan ya ketika kita masuk dalam rumah. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan lagi di Surabaya Timur, tepatnya di Wisma Kedung Asem. Kalau teman-teman nggak tahu Wisma Kedung Asem itu di mana, itu deket di daerah baru teman-teman ya. Daerah Stikom, daerah Mer yang benar-benar jadi pusat ikoniknya, pusat area komersil di area Surabaya Timur teman-teman. Oke, nah di belakang Jadi ini ada dua unit rumah baru gitu ya, tapi tinggal satu unit aja yang di sebelah ini aja. Jadi yang sebelah kanan itu sudah laku teman-teman ya, dan harganya sangat affordable. Jadi buat teman-teman yang cari rumah di Surabaya Timur, jangan di skip videonya sampai akhir. Oke, Wisma Kedung Asem ini benar-benar dekat kemana-mana teman-teman. Yang pasti dekat ke Mer ya. Jadi dari sini sekitar 1-2 menit aja sudah kita ke Mer. Terus dekat juga ke area kampus-kampus, ada kampus UPN ya, Ubaya, dan juga ada Stikom. Terus di depan area ini juga sangat banyak area komersil, ada Superindo gitu ya, ada Starbucks, ada Burger King, semuanya tersedia di sini. Bahkan sampai dari rumah sakit gotong royong pun juga sudah ada. Jadi benar-benar terjamin segala macam fasilitas umum yang ada di daerah sini teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, kita cek dulu area depannya. Jadi untuk row jalannya teman-teman di sini mulai 6-7 meter gitu ya. Jadi bisa untuk 2 mobil, 2,5 mobil. Jadi 2 mobil itu masih longgar teman-teman, nggak terlalu mepet gitu ya. Nah ini ada contohnya, ada mobil. Oke, kita cek dulu fasad depannya teman-teman sebelum kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi sangat unik, berbeda dari rumah-rumah yang lain ada di sini. Memang komplek ini adalah perumahan yang cukup lama gitu ya, tapi 2 unit baru ini punya model yang kekinian teman-teman. Oke, kalau di sini kita lihat, mereka di sini pakai konsep yang unik, yaitu American Classic gitu ya. Bisa kita lihat dari kusen-kusen jendelanya, terus pattern-pattern yang mereka ambil gitu ya. Jendelanya nggak cuma kotak-kotak aja, tapi ada lengkungannya juga. Kalau biasanya kita nge-review rumah-rumah yang American Classic juga punya ikonik yang sama, yaitu di jendelanya teman-teman. Oke, yuk kita kesini dulu. Di sini mereka pakai warna yang cukup netral ya. Ada warna coklatnya agak tua di area depan. Terus di fasad bawah juga mereka pakai cat warna coklat tua. Untuk area atasnya mereka pakai putih dan abu-abu tua teman-teman. Jadi memang masih standar gitu ya, masih netral. Jadi kalau kita mau nanti ngedekor, nge-interior apapun harusnya bisa masuk, tapi temanya tetap tema American Classic. Sekarang jadi lagi ada di area carportnya teman-teman ya. Ukuran dari rumah ini adalah 4,5 kali 15. Jadi untuk carportnya ini sendiri, ini bisa dipakai satu mobil aja teman-teman ya. Mobil kecil, mobil besar sangat bisa. Ditambah beberapa motor dan sepeda pun juga masih oke, karena masih lebar untuk ukuran satu mobil gitu ya. Nah di area carport ini untuk bangunannya sendiri sudah naik sekitar 70 cm dari jalan. Jadi jangan takut banjir teman-teman. Ini sudah naiknya sangat tinggi gitu ya. Nah di area carport ini sendiri mereka pakai keramik ya. Keramik, ada tandon air yang di bawah di sini sebelah kiri. Terus untuk sanyo ada di sebelah kanan sana. Septic tank ada di bawah sini gitu ya. Terus untuk kerannya ada di sini. Nah ini saluran airnya. Jadi operasional air juga sudah oke gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat di area depan ini nggak ada terasnya teman-teman. Jadi memang area ini kita fokuskan buat parkiran aja. Jadi langsung masuk ke dalam rumah. Dan nanti kalau kita masuk ke dalam rumah, semua ruangannya bakalan lebih lega teman-teman, meskipun lebarnya 4,5 gitu ya. Oke, kita beranjak ke sini sedikit. Ini ada area transisi ya, bukan teras. Area transisi aja dari area carport ke dalam rumah. Cuman di pinggir-pinggirnya di sini mereka kasih tanah teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngasih tanaman-tanaman, bunga-bungaan, di sini sangat bisa. Bisa tanaman asli, tanaman sintetis juga sangat oke, karena spotnya masih ada. Jadi dari depan rumah kita masih bisa kelihatan lebih hijau gitu ya. Nah sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, silakan masuk teman-teman. Jadi kita lagi ada di dalam rumahnya ya. Ini konsepnya open space, jadi nggak banyak sekat-sekat. Ruang living room, ruang keluarganya, ruang makannya dijadikan satu spot sebesar ini teman-teman. Nah rumah ini tadi ukurannya 4,5 kali 15, luas bangunannya 100 meter persegi ya, ada 2 lantai dan ada 3 kamar tidur plus 3 kamar mandi.
Nah, di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi, ada dapurnya juga sudah ready. Nah, tapi sebelum ke sana kita bahas dulu di area open space ini, teman-teman. Jadi yang pertama kali berkesan ya ketika kita masuk dalam rumah, selain ukurannya yang luas gitu ya, mereka di sini pakai kusen yang warna hitam. Jadi kesan American klasiknya benar-benar dapat, mulai dari pintu, jendela gitu ya. Nanti ada beberapa pintu yang di sini yang belum dicat, teman-teman. Jadi masih kelihatan coklat, tapi nanti bakal dicat jadi warna lebih hitam gitu ya. Selain itu, ceilingnya teman-teman, juga ini adalah salah satu keunikan dari rumah ini, yaitu mereka pakai double ceiling tapi bukan yang menyudut ya. Jadi kayak semacam oval gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu referensi teman-teman kalau mau buat ceiling gitu ya. Nah, di sini ceilingnya juga sudah dipasang lampu warna kuning. Jadi lebih warm kalau malam gitu ya. Nah, untuk di sini ceilingnya sekitar 3,8 sampai 4 meter, teman-teman. Jadi ini benar-benar tinggi gitu ya. Untuk lampunya sudah ada spotnya semua, dan untuk saluran listriknya pun juga sudah ada ya. Untuk AC pun juga sudah tersedia lengkap, sekaligus saluran pembuangannya. Jadi kita tinggal masang-masang aja, nggak perlu kita renov lagi gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita bahas yang sebelah kanan ini dulu deh. Jadi di sebelah sini akan ada area tangga. Area tangga ini memang belum jadi dan belum bersih 100% ya, karena rumahnya lagi finishing, teman-teman. Jadi cepet-cepetan gitu ya sebelum kehabisan, karena finishing aja belum jadi aja udah kejual gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah jadi pasti lebih bagus lagi. Nah, di bawah tangga ini ada spot kosong. Jadi biasanya kalau nggak terlalu tinggi tangganya, biasanya kita pakai untuk gudang. Kalau bisa tinggi gitu ya, biasanya dipakai untuk tempat makan, kursi-kursi itu masih bisa. Tapi kalau ini rasanya nggak bisa, teman-teman. Jadi memang harus dipakai untuk gudang. Jadi tinggal nambahin kabinet bawah aja, pakai multiplex APL, sudah cantik gitu ya. Nah, di sebelah tangga ini ada kamar mandi. Oke, di sebelah tangga ini teman-teman, ini ada kamar mandi. Ya, ukurannya cukup lebar gitu, jadi nggak sempit-sempit amat meskipun ada di bawah tangga. Mereka di sini fasilitasnya lengkap ya, ada wastafel, kloset duduk, ada shower juga, bukan ada kerannya, tapi bukan pakai gayung ya, jadi kita pakai shower. Terus ada instalasi itu water heater juga, jadi semuanya tinggal masang, enak gitu ya, kita nggak perlu repot-repot lagi. Terus untuk area flooringnya mereka pakai granit kasar ya. Terus ada split levelnya juga, jadi di area kering dan basah dipisah. Terus ada kayak semacam backdropnya ini untuk showernya, jadi bisa kelihatan permainan dan variasinya ada di area kamar mandi. Bahkan di sekelilingnya ini juga sudah di keramik juga, teman-teman. Jadi tenang aja, nggak bakal cepat rembes dan lebih awet kamar mandinya itu ya. Dari sebelah kamar mandi ini ada salah satu kamar. Oke, kamar ini ukurannya sekitar 3x3, teman-teman ya. Ceilingnya hampir sama kayak depan ya, mulai dari 3,8 sampai 4. Terus ada jendelanya juga sebelah kiri ini yang bisa dibuka. Jadi sirkulasi udaranya meskipun kamarnya agak ke belakang, tetap bisa kedapatan karena di atas jendela ini mereka ada spot outdoor, jadi anginnya bisa langsung masuk ke kamar gitu ya. Tapi tenang aja, kalau teman-teman nggak butuh angin dari luar, di sini juga disediakan instalasi AC. Jadi tinggal masang-masang aja. Ya, kita lebih gampang dan kita lebih dipermudah. Nah, untuk flooringnya sendiri, teman-teman, dari depan tadi, dari area living room itu mereka pakai granit coklat 60-60, jadi standar ya, sesuai standar rumah baru yang baru dibangun gitu ya. Nah, di sebelah kamar ini ada dapur, teman-teman. Oke, dapur ini juga lumayan besar, teman-teman ya. Jadi ini lebarnya sekitar 60, satu granit. Dan sudah dicor juga, ada backsplash-nya granit juga, tapi nggak terlalu atas gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nambahin kabinet ini masih bisa sangat banyak dan bisa tinggi. Kabinet atas dan bawah pun juga sudah ada. Terus di sini mereka dilengkapi sink sama kerannya, ada stop kontak juga untuk kompor. Oke, kita beranjak sedikit, teman-teman, ke area belakang sini. Jadi setelah dapur ini ada spot gitu ya, nggak terlalu besar, yang kita bisa manfaatkan untuk area servis. Di sini ada saluran air tapi belum ada kerannya. Nah, untuk area ini langsung outdoor, teman-teman. Jadi void, langsung tembus, nggak ada tutupannya gitu ya. Jadi kalau hujan bisa masuk, kalau ada angin pun juga bisa masuk ke sini. Jadi kita bisa manfaatkan ini sesuai sama kebutuhannya kita gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek lantai 2-nya. Oke, sekarang jadi lagi ada di area tangga, teman-teman. Ini enak, nggak seberapa tinggi, jadi kita naiknya tuh nggak capek gitu ya. Untuk ukuran tangganya sendiri ini nggak terlalu lebar, jadi satu orang cukup gitu ya.
Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi juga teman-teman. Nah, kita coba cek ke sebelah kiri ini dulu. Oke, ini adalah kamar kedua di lantai 2. Ukurannya sekitar 2,5 kali 3 meter ya, agak kecil sedikit daripada kamar yang di bawah. Terus untuk fasilitasnya di sini sama semua, ada jendela yang bisa dibuka ya, karena lampu tembus outdoor, jadi anginnya enak. Terus untuk instalasi listriknya pun juga sudah ada semua, itu tinggal nempel-nempel aja. Flooringnya pun juga mereka sama pakai granit 60-60 coklat, dan temboknya di sini warna krem agak kekuningan gitu ya, jadi lebih cerah sedikit. Nah, di sebelah sini ini ada kamar mandi teman-teman. Jadi kamar mandinya untuk di lantai 2 ini ada 2, satunya nanti bakal ada di kamar mandi dalam. Cuman yang ini untuk kamar mandi umum. Fasilitas juga sama lengkap gitu ya. Ada wastafel, kloset duduk dan juga ada shower, ada water heaternya juga di sebelah pintu ini. Jadi sudah lengkap semua kamar mandinya. Nah, untuk ukurannya di sini lebih persegi daripada yang di bawah tadi. Kalau yang di bawah tadi kan persegi panjang di bawah tangga gitu ya. Nah, kalau ini lebih kotak, lebih persegi. Jadi sama-sama luasnya, cuma beda dimensinya aja. Nah, di depan sini ini ada spot teman-teman, ada area yang masih kita bisa manfaatkan untuk banyak hal gitu ya. Mau dikasih lemari, mau dikasih TV, mau dikasih sofa, mau dikasih apa ya? Jadi tempat konten gitu ya, studio. Nah, ini masih sangat bisa karena ukurannya juga oke untuk ukuran rumah yang compact ini. Dan instalasinya pun juga sudah ada semua teman-teman. Untuk AC pun juga sudah ada salurannya di area ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu renov-renov yang terlalu berlebih. Nah, kita masuk ke kamar utamanya. Oke, ini adalah kamar utamanya teman-teman ya. Kamar utama sangat banyak fasilitasnya. Yang pertama, cahayanya bisa teman-teman lihat karena rumah ini hadap ke timur, jadi pasti bakal dapat sinar matahari pagi ya. Ini sudah siang sekitar jam 12-an gitu ya, jadi cahayanya benar-benar kelihatan meskipun kita nggak pakai lampu di sini, belum kepasang lampunya tapi sudah terang untuk di kamar utama ini. Terus speknya mereka juga sama, cuman ukurannya yang lebih besar aja. Ini ukurannya sekitar 3 meter kali 4 meteran lebih gitu ya, jadi 3 meter kali 4,5 meter dan ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Nah, kita coba cek kamar mandi dalamnya. Oke, kamar mandi dalamnya oke juga gitu ya, ukurannya yang pasti lebih luas daripada yang lain-lain. Dan di sini mereka lebih lengkap ya, ada wastafel, ada kloset duduk, ada shower, ada water heater, dan juga ada tataan gitu ya. Tataan untuk sabun-sabun. Jadi kayak di hotel tataannya bukan di pinggir tapi modelannya buat tempat duduk, tapi sebenarnya itu dipakai untuk tempat kita naruh sabun, sampo dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman mandi terus capek, nah bisa juga duduk di sini. Oke, nah kita coba review di bawah. Oke, sedikit review teman-teman, kita lagi ada di Wisma Kedung Asem. Ada 1 unit rumah yang dijual meskipun ada 2, tapi satunya sudah laku gitu ya. Ukuran rumahnya 4,5 kali 15. Untuk bangunannya sendiri 100 meter persegi, ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, semuanya juga luas-luas. Carportnya bisa untuk 1 mobil dan beberapa motor, masih cukup oke gitu ya. Kondisinya rumah baru teman-teman. Untuk listriknya 2200, sudah PDAM juga. Terus suratnya sudah SHM, jadi sangat bisa untuk di KPR kan. Nah, kalau teman-teman butuh pertanyaan ya, harganya belum. Nah, harganya teman-teman ini cuma 1,2 M aja dan masih bisa nego. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya, mau lebih lengkap, mau survei, mau lihat rumahnya, cek lokasi, teman-teman langsung kontak Jadid aja, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, ciamik, yang murah yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya ada di Wisma Kedung Asem ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.